Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Alia Putri dari 12 Broadcast 2. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pemilu antara 2014 dan 2019 serta suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasannya, mari kita simak tayangan berikut. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini menyalurkan hak pilihnya di TPS 27 Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi yang didampingi istrinya Iriana Widodo tiba di lokasi pemungutan suara pukul 8:15 pagi. Usai mencoblos, Jokowi langsung meninggalkan lokasi pemungutan suara dan kembali ke kediamannya yang tak jauh dari lokasi TPS. Ia berharap pada pemilu kali ini seluruh masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya. Ya, semua masyarakat, semua warga DKI, semua warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai ada yang golput. Udah. Hari ini 186,6 juta warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu legislatif 2014. Antusiasme masyarakat terlihat dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Sejak pagi, warga terlihat mulai mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilih mereka. Anda untuk mengamati rekapitulasi suara pemilu 2019 sudah ada koresponden kami di sana, ada Arman Helmi di gedung KPU Jakarta. Arman, sampai dengan sore hari ini apakah jumlah surat suara yang masuk di real count KPU sudah mencapai 50% atau justru masih di bawah angka itu? Ya, selamat sore Reinhardt. Sepertinya para pemilih ataupun juga masyarakat masih tetap harus menunggu dengan sabar karena penghitungan atau rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional masih tetap terus berlanjut. Dan saat ini di Komisi Pemilihan Umum jumlah yang masuk itu belum mencapai 50%. Sejauh ini masih mencapai 47,34%. Ini progres dari 385.066 TPS dari total jumlah TPS secara keseluruhan di seluruh Indonesia yang mencapai 813.350. Sementara kita akan pantau dulu hasil sementara untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pasangan presiden wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin yang pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tadi berada pada posisi 56,32% perolehan suara, yaitu sekitar 40.733.446 suara. Sementara Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno itu memperoleh 43,68% suara, yaitu sekitar 31.589.976 suara. Jadi memang kenapa masyarakat bertanya begitu panjang dan agak lama untuk mengetahui hasil penghitungan suara atau rekapitulasi penghitungan perolehan suara, karena memang Komisi Pemilihan Umum saat ini melakukan metode penghitungan suara secara manual berjenjang, di mana penghitungan suara secara manual berjenjang ini Reinhardt telah dimulai pada tingkat TPS pada 17 hingga 18 April 2019 yang lalu. Setelah selesai kemudian masuk pada penghitungan suara di tingkat kecamatan untuk manual berjenjang seperti itu, di mana target untuk KPU kecamatan sudah harus menyelesaikan penghitungan suara secara manual berjenjang ini pada 5 Mei 2019, kemudian beralih pada tingkat KPU Kabupaten Kota, di mana KPU Kabupaten Kota juga sudah harus merampungkan penghitungan suara secara manual berjenjang pada 8 Mei 2019, kemudian di tingkat provinsi di mana target penghitungan suara sudah harus selesai pada 13 Mei 2019, dan akhirnya nanti di KPU tingkat pusat akan diumumkan secara resmi hasil penghitungan suara secara manual berjenjang itu pada 22 Mei 2019. Jadi tahapan-tahapan inilah yang saat ini masih dijalankan seperti itu dari tingkat bawah, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga tingkat pusat seperti itu. Dan ya, kami juga akan menyampaikan bahwa sejauh ini jumlah korban atau KPPS yang menjadi korban baik yang sakit maupun meninggal pada pemilu atau pemungutan suara 17 April yang lalu, sejauh ini yang wafat atau KPPS yang wafat tercatat pada hari Sabtu kemarin 27 April 2019 pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang meninggal sudah 272 orang.
Yang sakit 1.878 orang, sementara total keseluruhan yang menjadi korban adalah 2.150 orang, seperti itu Reinhardt. Jadi memang sejauh ini Komisi Pemilihan Umum, kemarin juga Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman pada saat berdialog di salah satu kafe ataupun juga lounge di Jakarta menyatakan kepada pers dan juga awak media bahwa KPU tengah mengusahakan untuk memberikan asuransi kesehatan kepada para korban, terutama petugas KPPS yang meninggal ataupun sakit. Karena menurut Ketua KPU, masalah asuransi kesehatan ini sepertinya sudah disinggung oleh Perludem pada 2014, namun sepertinya asuransi ini masih tetap harus melalui tahapan penggodokan di Komisi 2 DPR RI, di mana Komisi 2 sepertinya sudah pada awalnya sudah menyetujui, namun sepertinya ini masih menjadi janggalan atau hambatan seperti itu di Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan masih akan terus menggodok berapa besaran asuransi kesehatan. Nah, sambil menunggu asuransi kesehatan ini selesai atau diketok palu, sejauh ini Kementerian Keuangan maksud kami dan juga KPU telah menyepakati tunjangan bagi yang meninggal, petugas KPPS yang meninggal akan menerima uang sejumlah 36 juta rupiah dan yang sakit akan menerima tunjangan sebanyak 30 juta rupiah. Kedepannya juga Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan pada pemilu yang akan datang pihaknya akan melakukan seleksi sebaik mungkin baik fisik maupun psikis daripada petugas KPPS yang akan bertugas, karena memang bukan hanya faktor jasmani saja yang dibutuhkan untuk bekerja pada pemungutan suara sampai penghitungan perolehan suara, namun juga tekanan-tekanan yang begitu berat sehingga membutuhkan psikis dan juga kondisi rohani yang juga yang prima dan mantap seperti itu, sehingga kedepannya tidak akan ada lagi banyak korban seperti itu. Dan mengenai wacana akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan yang akan menempatkan petugas medis di setiap TPS juga ini masih menjadi pembicaraan serius antara KPU dan Kementerian Kesehatan, karena menurut Ketua KPU untuk menempatkan petugas medis baik dokter maupun perawat di 813.000 TPS itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga ini masih akan terus dibicarakan seperti apa Reinhardt, dan diharapkan nanti pada pemilu yang akan datang sudah tidak akan ada lagi korban yang berjatuhan. Reinhardt. Terima kasih Arman Helmi, koresponden CNN Indonesia langsung dari gedung KPU di Jakarta. Perbedaan mendasar yang pertama adalah keserempakan. Pada tahun 2014, pemilu dilaksanakan secara tidak serentak atau secara berpisah. Pemilihan legislatif yang diselenggarakan lebih dahulu, baru 3 bulan kemudian diselenggarakannya lah pemilihan presiden. Sedangkan pada tahun 2019, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif diselenggarakan secara serentak dalam satu hari. Keputusan ini merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, bertambahnya jumlah partai politik. Pada tahun 2014, hanya ada 12 partai politik yang berlaga di pemilu tersebut. Namun, pada tahun 2014 diikuti oleh 16 partai politik dan bertambahnya 4 partai lokal Aceh. Pada tahun 2014, partai tersebut adalah Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, PKPI, dan adapun tiga partai lokal Aceh, yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Sedangkan pada pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik dan ditambah 4 partai lokal di Aceh. Di antaranya, tambahan tersebut adalah Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Perindo. Sementara itu, partai lokal Aceh yang bertahan ikut pemilu 2019 hanya Partai Aceh. Sedangkan 3 lainnya partai baru, yakni Partai Sirah, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nanggro Aceh. Selanjutnya, metode penghitungan jumlah kursi. Jika pemilu 2014 menggunakan metode BPP, bilangan pembagi pemilih dalam menentukan jumlah kursi, maka pemilu kali ini pada tahun 2019 akan menggunakan teknik Sandlake untuk menghitung suara. Selanjutnya, besaran dana kampanye. Dalam penyelenggaraan pemilu 2019 juga ada perubahan, yakni bertambahnya jumlah maksimal sumbangan dana kampanye. Pada pemilu 2014, sumbangan dari perseorangan maksimal 1 miliar, sedangkan pada pemilu 2019 dinaikkan menjadi 2,5 miliar.
Dan selanjutnya adalah penambahan dapil dan kursi. Daerah pemilihan yang akan menjadi area bagi para calon legislatif untuk merebut kursi DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten atau Kota pemilu 2019 juga berubah. Jumlah dapil dan pemilu 2019 meningkat dibandingkan jumlah dapil pada pemilu 2014. Dalam pemilu 2019, KPU menetapkan 80 dapil di seluruh Indonesia untuk anggota DPR. Jumlah itu meningkat dari pemilu 2014 lalu yang hanya 77 dapil di seluruh Indonesia. Penambahan dapil itu terjadi di 3 wilayah, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Adanya penambahan dapil itu otomatis juga menambah jumlah kursi DPR yang akan diperebutkan oleh para caleg pada pemilu 2019 mendatang ada 575 kursi. Itu saja perbedaan yang dapat saya sampaikan. Lalu saya akan menjelaskan apa itu suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang bersifat mengikat dan formal dalam suatu negara. Sistem politik ini mencakup lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya, presiden dan wakilnya, MPR, DPR, MK, dan lain sebagainya. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Lembaga ini non-formal tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan negara. Contoh infrastruktur negara adalah lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, media massa, dan lain sebagainya. Suprastruktur dan infrastruktur politik adalah dua hal yang berbeda tetapi saling membantu dalam keberlangsungan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perbedaan keduanya juga berada pada peraturan yang mengikat. Lembaga-lembaga suprastruktur politik memiliki tugas serta peranan yang semuanya diatur oleh peraturan perundang-undangan atau konstitusi terkait dengan landasan hukum dari suprastruktur politik. Sementara lembaga-lembaga infrastruktur politik tidak diatur secara resmi pada pemerintahan perundang-undangan atau konstitusi mengenai tugas dan peranannya dalam pemerintahan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Keisha Alia Putri dari 12 Broadcast 2. Wassalamualaikum warahmatullahi